Halo teman-teman, selamat datang di DS Aquatic. Pada video kali ini saya akan coba mereview ya salah satu produk yang saya beli dari toko online ya teman-teman. Jadi ini untuk produknya ini tergolong murah ya menurut saya. Jadi yang saya beli ini seperti teman-teman lihat adalah sebuah timer digital yang berbentuk stop kontak ya teman-teman. Jadi kenapa saya beli ini, karena ini rencananya saya akan gunakan untuk timer lampu akuarium saya teman-teman. Jadi di akuarium saya kan ada dua, jadi biasanya kalau pagi itu saya manual menyalakannya kira-kira jam 8 dan saya matikan kira-kira sekitar jam 4 sore lah. Oke, jadi akhirnya saya beli timer digital ini dengan tujuan supaya jadi otomatis ya teman-teman. Jadi nanti akan menyala dan mati secara otomatis. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita unboxing ya. Ini apa namanya produknya. Jadi ini produknya saya beli di toko online, harganya cukup murah ya teman-teman. Jadi untuk harga menurut saya sih paling murah ya di toko online, jadi sekitar 65.000. Jadi belum ini 60 atau 68 ya, pokoknya kurang dari 70.000 ya teman-teman. Ini menurut saya paling murah di harganya dengan fitur yang kurang lebih sama dengan produk yang lainnya ya. Cuma di sini seperti teman-teman lihat nggak ada merek khusus ya di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung aja unboxing teman-teman. Jadi kita buka dulu apa yang kita dapat ya di sini. Oke, jadi di sini kita dapat unitnya pastinya ya. Ini unitnya ternyata sudah ada di setting ya. Semoga kelihatan di sana ya. Semoga kelihatan fokus di sana. Ini di setting. Nggak tahu ini setting dari sana atau gimana ya. Saya sudah nyala ya. Jadi seperti ini cuman gabus-gabus saja. Nah di sini unitnya, ini kita singkirkan dulu. Di boxnya selain gabus kita dapat manual ya, manual book ya teman-teman. Jadi seperti ini manual booknya, seperti teman-teman lihat. Oke, nanti kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Oke, kita coba cek unitnya ya. Jadi unitnya seperti ini. Jadi ada berapa tombol di sana, ada program, weeks, hours, min, on, auto, off, clock, sama reset atau apa RCL, atau ada button kecil lagi ya reset ya teman-teman. Jadi unitnya seperti ini. Terus kemudian ada pengamannya ya, ini pengamannya untuk stop kontaknya. Jadi kalau misalkan anak kecil main gitu, dia nggak sampai masukin sesuatu ke sini gitu ya, karena ini ditutup. Tapi tetap selalu jauhkan sama jangkauan anak kecil ya teman-teman. Oke, kemudian kita cek ke belakang ya. Jadi ke belakang, jadi ini namanya digital timer model AL06G, tegangan PLN santai 220-240, frekuensinya 50 Hz. Untuk frekuensi PLN maksimum arusnya 10 ampere ya teman-teman, yang bisa dilewat alat ini, lewat stop kontak ini. Dan maksimum daya yang bisa dihandle sekitar 230 watt. Jadi cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk keperluan lampu saya yang mungkin kurang dari 100 watt sih, rasanya lebih dari cukup ya. Oke, itu review untuk unitnya ya teman-teman. Jadi nggak ada yang lain nih selain ini unit sama boxnya. Oke, kemudian itu aja ya. Oke, yang lain yang bisa kita lihat di sini, instruksi. Oke,
Oke teman-teman, di sini ada beberapa hal ya yang mungkin kita akan coba lihat, cek dulu instruksinya. Jadi spesifikasinya timer ini bisa mempunyai total 16 atau dalam kurung 20 pemrogram ya teman. Jadi berapa, 20 bisa diulang 20 set program timer ya, manual, auto off, kemudian kombinasi 15 kombinasi untuk hari ya. Jadi kombinasinya seperti ini. Terus initial operation. Oke, plug the timer into regular. Oke, kita masukkan ke colokan listrik ya, dan nyalakan. Kemudian tinggal selama 12 jam untuk charge memori ya dan backup baterai. Kemudian after charging clear, oke, press reset ya. Jadi ini kayaknya perlu di charge dulu ya teman-teman. Oke, dan akhirnya timernya sudah siap untuk digunakan. Oke, seperti itu ya catatan dari sini. Oke, yang lain apa ya, untuk baterainya mungkin di posisi di dalam ya teman-teman, jadi kita nggak bisa buka juga. Oke, mungkin kita buka nanti ya kalau misalkan memang kita perlu, tapi itu untuk unboxingnya teman-teman, jadi itu aja. Oke teman-teman, jadi langkah pertama untuk memulai setting stop kontak digital ini adalah kita harus setting waktunya teman. Jadi waktu hari ini misalkan jam berapa ya. Oke, langsung saja di sini kalau teman-teman baca di sini untuk setting current time ini kita harus ini ya, kita harus set dulu aja teman-teman ya. Jadi biar kita mulai dari awal, kita set dengan tombol button di sini. Oke, kita sudah reset. Oke, yang akan pertama kita lakukan adalah set ininya ya, set hari ini ya. Jadi kita tekan clock, kemudian kita pilih week, kita tekan ini Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ini hari Kamis ya. Jadi kita set ke Thursday, Kamis. Kemudian untuk jamnya adalah jam berapa ya sekarang? Kurang lebih jam 17 lebih 7 ya teman-teman. Jadi kita set hournya. Oke, kita tekan terus sampai sesuai dengan jam yang kita inginkan. Jadi 17 lebih 7 menit ya, 7 menit. Jadi untuk menitnya kita tekan, kita masih dalam posisi menekan tombol clock ya teman-teman. Jadi kita set dulu. Oke, 7 ya bener. Oke, jadi kalau sudah sesuai kita rilis ya teman-teman. Untuk secondnya ya kita nggak usah set ya, karena nggak ada tombol settingnya. Oke, jadi ini untuk current time ya sekarang teman-teman. Jadi kita sudah set. Jadi hari Kamis jam 17.07 ya, sesuai dengan jamnya ini. Oke, berikutnya teman-teman kita akan coba setting alarm ya. Jadi untuk masuk ke setting alarm kita harus masuk ke tombol program ya teman-teman. Jadi tombol program ini fungsinya untuk memprogram timernya ini. Jadi rencananya saya akan nyalakan lampu akuarium saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Jadi 8 tambah 8 itu 16, jadi jam 4 sore. Oke, jadi kita akan setting untuk setiap hari lampu akuarium akan nyala selama 8 jam ya, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, langsung aja teman-teman kita set program. Jadi kita tekan program dulu, program. Nah, ini untuk satu on, jadi satu itu maksudnya program pertama ya.
Jadi untuk program pertama ini on-nya adalah jam berapa gitu kan. Jadi kita jadi kita set ya, untuk satu on-nya ini kita set pukul 8 pagi. Jadi kita tekan hour di hour-nya. Untuk week-nya kita sebenarnya banyak kombinasi ya teman-teman. Jadi untuk program satu ini saya akan set untuk semua week. Ini saya tekan tombol week ya. Nah ini untuk satu minggu ya, dari Senin sampai Minggu ya. Jadi kita set jam 8 pagi, jadi jam 8 ya. Terus kemudian kita tekan lagi untuk prok lagi, kita untuk tekan off nya jam berapa. Jadi jam 4 sore, berarti kan kita tinggal set untuk weeknya ini perlu di set ya. Untuk satu off kita set lagi ya untuk keseluruhan week. Jadi kita akan set untuk program satu off nya itu untuk semua selama seminggu adalah off nya jam 16 ya, berarti jam 16. Jam 4 ya. Sudah selesai ya sepertinya. Teman-teman, jadi kita sudah set on nya ke jam 8 pagi, kemudian untuk off nya jam 16 sore ya teman-teman. Jadi jam 4 sore. Jadi misalkan kalau saya pingin misalkan ya untuk menyalakan lampu mungkin kira-kira jam 7 malam selama 15 menit ya, misalkan saya pengen melihat akuarium saya sebentar sambil masih makan ikan. Jadi kita akan set lagi ke program kedua ya teman. Jadi program kedua, kemudian on nya, jadi ini saya set untuk keseluruhan hari ya. Jadi satu minggu, dalam satu minggu, jadi saya akan nyalakan jam 19 ya, atau jam mungkin jam 8 aja ya, jam 8 malam. Kemudian saya pilih off nya akan off selama 15 menit. Terus jam 8.15 malam ya. Ini sudah jam pukul 20, kemudian saya naikin menitnya menjadi 15. Kemudian kalau kita mau program lagi kita bisa pilih program ya teman-teman, tapi kali ini kita nggak akan pilih lagi. Jadi total programnya adalah 16 ya, 16. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kalau sudah selesai teman-teman bisa tekan tombol clock ya, clock. Jadi nanti timernya ini akan otomatis. Teman-teman, jadi ini adalah waktunya adalah jam 17.17 sekarang, 17.17 ya. Jadi nanti kira-kira pukul 8 akan nyala ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, simple sekali untuk setting stop kontak timer digital ini. Jadi ini sepertinya akan mempermudah kita ya teman-teman. Jadi pertama kita akan bisa menghemat listrik pastinya ya, menghemat listrik. Kemudian juga kita bisa mengatur waktu dari apapun ya, apapun, nggak cuma lampu akuarium aja. Jadi untuk menyala pada jangka waktu tertentu. Jadi itu mempermudah kita, karena mungkin kalau kita lupa, seperti misalkan karena saya pakai untuk akuarium air, untuk lampu akuarium ya, jadi kadang saya lupa untuk nyalakan, kadang untuk lupa matikan, jadi bisa lebih dari 8 jam ya teman-teman. Jadi akan lumayan menghemat listrik kalau pakai timer ini. Oke teman-teman, itu aja
Oke, nanti saya coba setup dulu, rangkai dulu di tempat akuarium saya, dan nanti kita akan coba cek ininya ya, cek kira-kira jam 8 seperti apa, apakah nanti akan nyala beneran atau tidak. Oke, atau bisa jalan atau tidak. Oke teman, jadi ada beberapa mode yang kita bisa pakai di sini. Kalau on ataupun mode off berarti kita nggak akan pakai settingan dari timer ya teman. Kita akan membypass operasional dari timernya. Jadi kalau kita tekan auto, maka apa yang sudah kita definisikan di dalamnya, di timernya akan dijalankan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan coba nanti langsung ke testingnya ya teman-teman. Saya akan coba pasang dulu di tempat akuarium. Oke teman-teman, jadi untuk stop kontaknya ini sudah saya pasang ya di outside dari PLN. Jadi seperti ini pemasangannya. Jadi teman-teman bisa pasang yang model T gini ya. Jadi teman-teman bisa pasang tiga lampu mungkin ya, atau tiga alat atau tiga alat yang kita bisa kontrol pakai stop kontak timer ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi semoga kelihatan ya, kelihatan ya, sayang sekali. Oke, kita coba. Oke teman-teman, jadi untuk tes kali ini seperti teman-teman lihat di video bagian sebelumnya ya. Jadi tadi untuk jamnya saya set ke jam 8 nyala ya, jam 8 malam. Jadi nanti sekitar jam 8 malam atau kita cek apakah memang benar stop kontak ini bisa berjalan ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sana auto ya, auto berarti artinya stop kontak ini akan timer yang kita set ya, maksudnya akan dieksekusi atau dijalankan oleh stop kontak digital ini. Oke, gitu aja teman-teman, nanti kita cek pas ketika udah jam 8 ya. Oke teman-teman, jadi waktunya hampir sampai ya. Jadi untuk alarmnya saya set sekitar jam 8 ya teman-teman. Jadi coba kita cek dulu ya nih, jamnya bentar lagi nih, jam 8. Oke, jadi akuarium yang nyala nantinya adalah akuarium saya yang di bawah ya teman-teman. Jadi untuk waktunya sendiri sepertinya kurang lebih 2 menit lagi ya teman-teman. Oke, kita monitor aja ya. Oke, sambil kita tunggu apakah nyala atau tidak, apakah alatnya bekerja atau tidak. Jadi saya pasang timer ini dengan tujuan 2 ya teman-teman, seperti yang saya ungkapkan sebelum di video bagian sebelumnya. Jadi yang pertama untuk menghemat listrik itu pasti, yang kedua untuk mengatur berapa lama ya untuk pencahayaan dari akuarium. Jadi kalau saya biasanya sih saya nyalakan 8 jam sehari ya, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi itu pun kadang saya suka lupa matiin, jadi kadang sampai kelebihan sejam atau 2 jam atau mungkin sore baru saya matiin. Jadi itu pertama juga menambah biaya listrik juga ya, dan kedua kemungkinan besar juga menambah potensi untuk alga berkembang biak ya. Jadi seperti teman-teman lihat di tank saya sebelumnya, memang alganya sangat menggila ya teman-teman, sampai akhirnya saya skip lagi 1 minggu yang lalu, dan akhirnya udah lumayan tidak terlalu banyak alga di dalamnya dalam seminggu ini. Belum ada seminggu sih sebenarnya, cuman lebih jauh berkurang ya teman-teman. Oke,
kita coba cek apakah sudah. Harusnya sudah ya teman-teman, bentar lagi. Jadi untuk timernya sendiri saya set jam 8 nyala ya harusnya. Nah oke teman-teman, jadi sudah jam 8, ternyata timernya bekerja dengan bagus ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini. Oke, jadi akuarium ini akan nyala selama 15 menit ya teman-teman. Jadi nanti sekitar mungkin kurang dari 15 menit lagi harusnya mati ya teman-teman. Jadi kita bisa pastikan bahwa alatnya ini bekerja dengan sesuai harapan ya. Oke teman-teman, jadi kita coba cek nanti ya sekitar 14 atau 13 menit lagi apakah mati. Oke, saya potong dulu aja videonya. Oke teman-teman, jadi sudah 14 menit berlalu ya dari jam 8, dan harusnya ketika jam ini ya, coba saya cek dulu ya, nggak kelihatan ya, ketika jam 20.15 maka kelihatan kayak nggak kelihatan. Oke, jadi ketika misalkan 20.15 berarti lampunya akan mati. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman, apakah sesuai dengan yang kita jadwalkan. Oke, nah akhirnya mati juga teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi alatnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, jadi bekerja dengan sesuai harapan kita ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman unboxing dan review beserta tes ya. Oke teman, jadi produknya sudah sesuai dengan harapan kita ya, jadi bekerja dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Dan untuk barang, untuk item seharga 65.000 atau 68.000 ini bagi saya sudah cukup murah ya untuk sistem otomasi gitu yang saya pakai untuk menyalakan lampu akuarium ini. Oke, gitu aja teman-teman sedikit reviewnya. Semoga review dan unboxing ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalakan notifikasi sehingga video-video seperti review seperti ini bisa teman-teman dapatkan update-nya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.